Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isa Syifanya Putri dengan NIM belakang 08 rombel A dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan terkait K3 di laboratorium dalam mata kuliah praktikum laboratorium lingkungan. Yang pertama masuk ke dalam apa sih K3 di laboratorium? K3 di laboratorium merupakan upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja laboratorium dari risiko yang ada di laboratorium. Melalui penerapan K3 yang komprehensif, diharapkan para pekerja laboratorium dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan produktif. Selanjutnya, masuk ke dalam manfaat K3 di laboratorium. Yang pertama, menjaga keselamatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan individu yang bekerja di dalam laboratorium. Yang kedua, dia mencegah pihak lain, baik individu maupun kelompok, terkena risiko atau terganggu kondisi kesehatannya akibat aktivitas di laboratorium. Yang ketiga, ada mengontrol penggunaan dan penyimpanan bahan-bahan yang beracun, korosif, mudah terbakar, mudah meledak, dan menyebabkan iritasi. Yang terakhir, ada mengontrol proses pelepasan bahan berupa gas dan zat yang berbau ke udara. Memastikan gas tersebut tidak akan berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Selanjutnya, masuk ke dalam APD di dalam laboratorium. Yang pertama, kita harus memakai penutup kepala, kemudian memakai kacamata pelindung, memakai masker, kemudian memakai mantel atau jas laboratorium, kemudian memakai sarung tangan, dan yang terakhir memakai sepatu anti-slip. Selanjutnya, masuk ke dalam alat yang biasa digunakan di dalam laboratorium. Yang pertama, ada buret. Buret di sini berfungsi untuk mengukur dan menambahkan volume cairan secara tepat. Yang kedua, ada tabung Erlenmeyer. Tabung ini berfungsi sebagai wadah dari bahan kimia cair, juga sering digunakan untuk proses titrasi guna menampung larutan yang akan digunakan. Yang ketiga, ada kayu penjepit. Berfungsi untuk menjepit tabung reaksi pada saat dipanaskan dan memindahkan tabung yang telah dipanaskan atau proses pemanasan. Yang keempat, terdapat gelas ukur. Gelas ukur sendiri berfungsi untuk mengukur volume pada sampel bahan cair dengan ketelitian yang rendah. Selanjutnya, ada pipet tetes yang berfungsi untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang rendah. Yang selanjutnya itu ada corong. Corong di sini berfungsi untuk memindahkan maupun memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang lebih kecil dan sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan menggunakan kertas saring. Yang terakhir ada tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk menampung reaksi kimia dalam skala kecil, mencampurkan bahan kimia, memanaskan larutan, dan sebagai tempat mengembangbiakkan mikroba dalam media cair. Selanjutnya masuk ke dalam simbol K3 di laboratorium. Yang pertama ada flammable atau bahan yang mudah terbakar. Simbol ini adalah simbol untuk memberitahu akan ada bahaya yang meliputi zat terbakar langsung, gas yang mudah terbakar, dan zat sensitif terhadap air, yaitu zat yang membentuk gas mudah terbakar bila terkena air atau uap. Contoh cairan yang mudah terbakar yakni butane, propane, dan aseton. Kemudian ada toksik. Toksik di sini artinya adalah beracun. Simbol ini adalah simbol untuk memberitahu bahwa ada bahaya yang memang toksik dan juga berbahaya bagi kesehatan bila terhirup, tertelan maupun kontak dengan kulit yang memang mematikan. Contoh bahan kimia yang memang beracun ini adalah arsen, triklorida, dan juga merkuri klorida. Selanjutnya masuk ke oxidizer atau mudah teroksidasi. Simbol ini berfungsi untuk memberikan peringatan bahwa terdapat bahan kimia yang memang bersifat mudah teroksidasi. Contoh bahan kimia yang mudah teroksidasi sendiri adalah hidrogen peroksida dan kalium pekrolat. Selanjutnya masuk ke simbol harmful atau bahaya. Simbol ini adalah simbol yang memberitahu bahwa simbol ini dapat menimbulkan kerusakan kecil pada tubuh. Contoh bahan kimia yang beracun adalah salah satunya itu piridin. Selanjutnya ada explosion atau mudah meledak. Simbol ini berfungsi untuk memberikan peringatan bahwa terdapat bahan kimia yang mudah meledak.
Bahan kimia yang mudah meledak ini yakni contohnya ada TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Selanjutnya ada environmental hazard atau ancaman lingkungan. Simbol ini berfungsi untuk memberikan peringatan bahwa terdapat bahan kimia yang membahayakan lingkungan. Contohnya ada em, karbon monoksida, amonia, dan klorin. Selanjutnya ada korosif, yakni bersifat korosif. Simbol ini berfungsi untuk memberikan peringatan bahwa terdapat bahan kimia yang memang bersifat korosif. Contoh bahan kimia yang bersifat korosif adalah asam sulfat dan asam klorida. Selanjutnya masuk ke biohazard. Simbol ini menandai bahan yang mengandung bahan biologis berbahaya, seperti mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit. Contoh biohazard adalah limbah menular. Kenapa limbah menular? Karena limbah menular ini seperti limbah infeksius meliputi darah, APD, kemudian ada bekas yang terkontaminasi dan selang infus serta peralatan kultur atau laboratorium apapun yang mungkin terkontaminasi oleh penyakit menular. Selanjutnya ada radioaktif. Simbol ini berfungsi untuk memberikan peringatan bahwa terdapat bahan kimia yang memang bersifat radioaktif. Contoh bahan kimia yang bersifat radioaktif adalah uranium dan plutonium. Selanjutnya di sini terdapat simbol ada awas bahaya terjepit, awas jalanan licin, awas ada lubang, kemudian kepala terbentur, material jatuh, pekerjaan galian, tertusuk paku, area pangkasan ataupun bertajam. Di sini simbol-simbolnya terlihat universal. Simbol-simbol dan rambu di laboratorium bertujuan agar memberitahu para pekerja di laboratorium untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat di laboratorium. Selanjutnya masuk ke dalam risiko bahaya. Yang pertama ini ada luka bakar. Luka bakar merupakan luka yang terjadi akibat sentuhan permukaan tubuh dengan benda-benda yang menghasilkan panas, seperti api, bahan kimia, listrik, maupun radiasi. Atau juga zat-zat yang bersifat membakar baik berupa asam kuat dan basa kuat. Kemudian untuk mencegah terjadinya luka bakar di laboratorium, penting untuk menggunakan peralatan pelindung diri yang sesuai seperti sarung tangan yang tahan terhadap bahan kimia dan panas, apron laboratorium, dan kacamata pelindung. Kemudian yang kedua ada keracunan. Keracunan terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi dengan bahan kimia beracun atau toksik. Seperti amonia, karbon monoksida, kloroform, benzen, sianida, dan juga yang lain-lain. Untuk mencegah keracunan di laboratorium, penting untuk kita selalu mengikuti prosedur keselamatan yang ketat, menggunakan PPE yang tepat, kemudian memastikan ventilasi yang baik, dan mendapatkan pelatihan keselamatan yang juga memadai. Yang terakhir ada tersengat listrik. Hal ini memang sering terjadi karena banyak faktor. Mungkin saja adanya kelalaian dalam penggunaan peralatan elektronik atau listrik yang tidak sesuai dengan petunjuk yang ada. Atau juga adanya kerusakan peralatan yang digunakan, seperti rusaknya isolasi kabel hingga konsleting. Kemudian, untuk mencegah kecelakaan listrik di laboratorium, sangat penting untuk selalu mengikuti standar keselamatan kerja, menggunakan peralatan pelindung diri, melakukan pemeliharaan peralatan listrik yang ada di laboratorium secara berkala. Jika dilihat dari potensi bahaya yang terjadi di laboratorium, penting dilakukannya penilaian resiko agar pimpinan puncak laboratorium dapat mengelola dan mengurangi resiko bagi karyawan di laboratorium. Kemudian masuk ke dalam pencegahannya. Yang pertama ada dilarang makan dan minum di laboratorium, tidak bekerja sendirian, kemudian penggunaan label atau tanda peringatan, kemudian mengelola anggaran keamanan di laboratorium, kemudian Anda menyimpan bahan kimia mudah terbakar pada kabinet tahan api, kemudian yang terakhir ada pembuatan manual keamanan di laboratorium. Selanjutnya ada langkah-langkah penanganan di laboratorium. Yang pertama yakni ketahuilah dengan pasti letak alat-alat bantu keamanan di tempat. Yang kedua ada zat-zat kimia yang terciprat ke mata, harus segera dicuci dengan air yang mengalir dari keran selama kurang lebih 10 menit dan segera periksakan ke dokter ataupun ke rumah sakit. Yang ketiga ada zat-zat yang mengenai kulit dan baju harus segera dicuci dengan air yang banyak. Yang keempat, ada zat yang masuk ke dalam mulut harus segera dikeluarkan dengan berkumur dengan air yang banyak.
Yang kelima ada bersihkan segera alat-alat gelas yang pecah dan buanglah ke tempat pembuangan khusus. Yang keenam, perhatikan baik-baik petunjuk laboratorium dan juga penanganan kecelakaan yang ada di laboratorium. Yang terakhir adalah laporkan ke pengawas laboratorium dengan segera mengenai semua kecelakaan yang ada di laboratorium. Sekian, terima kasih pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.